Di video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi teori graf di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu aplikasi teori graf pada fitur Friend Suggestion di media sosial. Aplikasi graf pada fitur Friend Suggestion di media sosial. Yang akan dibahas pada video ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga penggunaan graf pada fitur Friend Suggestion, yang keempat manfaat penggunaan teori graf dalam fitur Friend Suggestion. Komunikasi adalah hal yang penting yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Tanpa komunikasi, manusia tidak bisa hidup karena manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri. Kini, sudah banyak teknologi yang memudahkan kita dalam berkomunikasi, seperti smartphone, tablet, notebook, dan lain-lain. Tentunya, dalam komunikasi, kita membutuhkan suatu media untuk berkomunikasi, yaitu media sosial yang juga disebut dengan jejaring sosial. Di dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan media sosial di dunia meningkat secara signifikan. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain semakin banyak digunakan oleh orang-orang di dunia untuk berkomunikasi. Media sosial ini sangat berperan penting dalam menghubungkan relasi antara satu individu dengan individu lain atau satu organisasi dengan organisasi lain. Seiring bertambahnya pengguna media sosial, semakin sulit juga untuk mencari orang yang kita kenal hanya dengan beberapa informasi saja, seperti nama atau tanggal lahir. Karena tidak menutup kemungkinan akan banyak pengguna di dunia yang memiliki nama yang sama. Karena itu, beberapa media sosial membuat fitur Friend Suggestion. Fitur Friend Suggestion adalah fitur yang dipakai media sosial untuk memberikan daftar beberapa pengguna media sosial tersebut yang mungkin kita tidak kenal berdasarkan informasi yang kita punya. Fitur ini adalah salah satu fitur dasar di jejaring sosial dengan tujuan untuk membantu pengguna media sosial tersebut dalam membuat lebih banyak relasi. Salah satu informasi penting dari pengguna yang digunakan untuk fitur ini adalah Common Friends. Media sosial yang menggunakan fitur Friend Suggestion menggunakan daftar teman yang kita punya, kemudian mencocokkannya dengan pengguna lain. Jika kita terapkan dengan teori graf, maka kita bisa menganggap penggunaan media sosial sebagai simpulnya dan relasi pertemanan yang menghubungkan pengguna-penggunanya sebagai sisi dari sebuah graf. Selanjutnya yaitu dasar teori. Yang pertama yaitu mengenai teori graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf merupakan himpunan dari simpul-simpul atau vertex yang tidak kosong dan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Notasi graf adalah G sama dengan V, E, di mana G adalah graf, V adalah himpunan dari simpul-simpul yaitu V1, V2, sampai dengan Vn, dan E adalah himpunan dari sisi-sisi yaitu E1, E2, sampai dengan En.
Selanjutnya yaitu jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Yang pertama ada graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Itu dinamakan graf sederhana. Selanjutnya yaitu graf tak sederhana atau unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang pertama ada graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Selanjutnya ada graf berarah. Graf berarah yaitu graf yang mempunyai arah. Pada graf berarah, gelang diperbolehkan, tetapi sisi ganda tidak. Selanjutnya itu berdasarkan bobot, ada graf berbobot, yaitu graf yang pada setiap sisinya memiliki bobot atau harga. Sebagai contoh, pada gambar tersebut terdapat graf berbobot, yaitu dari V1, V2, itu 1, V1, V3, 2, V2, V3, 3, V4, V2, 1. Graf tidak berbobot adalah graf yang tidak memiliki bobot atau harga. Selanjutnya, terminologi graf. Yang pertama yaitu ada ketetanggaan atau adjacent, yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya pada gambar yaitu simpul A dengan simpul B. Selanjutnya bersisian. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Selanjutnya yaitu simpul terkecil atau isolated vertex, yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Pada gambar, contohnya yaitu simpul F. Selanjutnya lintasan atau pet. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 sampai dengan Vn-1, En, Vn. Sedemikian hingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, sampai dengan En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Ada lintasan Euler dan Hamilton. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi tepat satu kali. Sedangkan lintasan Hamilton adalah lintasan yang melewati masing-masing simpul tepat satu kali. Selanjutnya yaitu derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Contoh pada gambar yaitu simpul E memiliki derajat 5.
graf kosong atau null graph. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Selanjutnya ada siklus, cycle, atau sirkuit. Siklus atau sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Ada sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui masing-masing sisi tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melewati masing-masing simpul tepat satu kali, kecuali asal sekaligus simpul akhir, yaitu dilewati 2 kali. Selanjutnya yaitu ada terhubung atau connected, yaitu dua buah simpul disebut terhubung jika terdapat lintasan di antara dua simpul. Selanjutnya upagraf dan komplement graf. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf dari G jika V1 subset dari V dan E1 merupakan subset dari E. Komplement dari upagraf G1 terhadap G adalah graf 2, yaitu V2, E2. Sedemikian hingga G2 sama dengan E dikurang E1. Dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Selanjutnya, yaitu upagraf rentang. Upagraf G1 sama dengan V1, E1, dan G sama dengan VE dikatakan upagraf rentang jika G1 mengandung semua simpul dari G. Cutset. Cutset adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cutset selalu menghasilkan dua buah komponen. Selanjutnya ada graf khusus. Yang pertama yaitu graf lengkap. Graf yang setiap simpulnya mempunyai sisi-sisi ke semua simpul lain. Graf lengkap dengan jumlah simpul n dilambangkan dengan Kn. Selanjutnya yaitu graf lingkaran. Adalah graf yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan jumlah simpul n dilambangkan dengan Cn. Selanjutnya graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Dalam contoh gambar di atas, setiap simpulnya berderajat 3. Selanjutnya ada graf bipartit. Graf bipartit adalah graf yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian, yaitu V1 dan V2. Sedemikian hingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Graf bipartit dinyatakan sebagai G V1, V2. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang memberi fasilitas kepada penggunanya agar dapat saling berbagi, berpartisipasi. Situs jejaring sosial pertama yaitu sixdigits.com mulai muncul pada tahun 1997. Situs ini memiliki aplikasi untuk membuat profil, menambah teman, dan mengirim pesan. Lalu setelah sixdigits.com mulai bermunculan situs-situs seperti pada tahun 2002 yaitu muncul Friendster. Pertumbuhan media sosial
Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri, dan juga agar lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus melangkahkan kaki keluar rumah. Terbukti pada bulan Juni 2014, pengguna aktif salah satu media sosial terkenal yaitu Facebook mencapai 1,3 miliar pengguna. Ini menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan media sosial di dunia. Peran media sosial dengan maraknya penggunaan media sosial tentu memiliki peran terhadap masyarakat. Perannya pun ada yang positif dan negatif. Peran positif yaitu dapat dijadikan sebagai sarana diskusi, berbagi, bertukar informasi dalam jangkauan yang luas, mempererat hubungan dengan teman, dengan cara berkomunikasi melalui media sosial, dan lain-lain. Peran negatifnya yaitu tergantikannya kehidupan sosial, tersebarnya data penting, kejahatan, dan lain-lain. Friend Suggestion. Friend Suggestion adalah salah satu fitur yang dimiliki beberapa media sosial untuk memberikan rekomendasi pengguna lain yang mungkin kita kenal. Fitur ini sangat bergantung terhadap informasi yang dimiliki pengguna. Fitur ini mengolah informasi yang dimiliki pengguna, kemudian dicocokkan dengan informasi yang dimiliki pengguna lain. Informasi yang diolah dapat berupa common friends dari kedua pengguna media sosial, dapat berupa tempat tinggal, sekolah, hobi, komunitas, dan lain-lain. Fitur Friend Suggestion berguna bukan hanya pada individu pengguna media sosial, tapi juga organisasi-organisasi, fanpage, bisnis, dan lain-lain. Hal ini karena fitur ini bukan hanya mencari teman melalui common friends atau mutual friends saja, tetapi juga dari apa yang pengguna tersebut suka lakukan, hobi, musik, tempat tinggal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penggunaan graf dalam fitur Friend Suggestion. Di dalam media sosial, seharusnya graf yang digunakan adalah graf tak berarah, atau jika menggunakan arah, setiap sisi ditambahkan, selalu tambahkan sisi pada simpul yang sama dengan arah berkebalikan. Untuk mencari teman dari temannya Joe yang belum menjadi teman dengan Joe, kita perlu mencari seluruh lintasan dari Joe ke seluruh pengguna dengan melewati simpul teman-temannya. Di dalam gambar yaitu Sarah dan Bill. Bill mempunyai 3 teman, yaitu Joe sendiri, Ian, dan Derek. Sedangkan Sarah mempunyai 4 teman, yaitu Joe sendiri, Bill, Ian, dan Jill. Perhatikan bahwa dalam Friend Suggestion yang dicari adalah lintasan, bukan sirkuit. Sehingga tidak boleh kembali lagi ke Joe, karena ini berarti pengguna tersebut sudah berteman dengan Joe. Seperti pada kasus Sarah, Joe berteman dengan Sarah dan Sarah berteman dengan Bill, tetapi Bill tidak dimasukkan ke dalam Friend Suggestion di pengguna Joe, karena Joe sudah bertemu dengan Bill. Untuk memperkuat prediksi dari fitur ini dalam skala besar, seluruh lintasan menuju pengguna yang belum menjadi teman dihitung, atau biasa kita kenal dengan istilah common friends atau mutual friend. Sehingga semakin banyak common friends, maka kemungkinannya semakin besar juga bahwa pengguna tersebut saling mengenal satu sama lain, karena jika digambarkan dalam graf, mereka seperti berada di dalam sebuah lingkaran pertemanan. Hanya kurang satu sisi yang menghubungkan kedua pengguna yang belum menjadi teman tersebut. Setelah penerapan graf dalam Friend Suggestion dilakukan berdasarkan Common Friends, penerapan graf juga dapat dilakukan berdasarkan kesamaan-kesamaan yang dimiliki pengguna. Perhatikan gambar. Hal ini pun seperti penerapan pada Common Friends, hanya saja teman dari pengguna diganti oleh data pengguna, seperti pada contoh di gambar, yaitu tempat kuliah,
tempat tinggal, dan jurusan. Pengguna 1 dan pengguna 2 sama-sama kuliah di universitas yang sama dan tinggal di daerah yang sama. Maka ada kemungkinan pengguna 1 dan pengguna 2 saling kenal, meskipun berbeda jurusan. Tentu saja dalam skala besar, pencarian ini tidak hanya berdasarkan 3 parameter, tetapi lebih untuk prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan teori graf dalam fitur friend suggestion. Penerapan teori graf pada fitur friend suggestion bermanfaat besar terhadap jejaring sosialnya sendiri. Karena secara garis besar terdapat dua jenis pencarian, yaitu social graph dan interest graph. Social graph merupakan implementasi dari graph dengan pencarian menggunakan common friends. Pencarian dilakukan secara menyeluruh, sehingga apabila menemukan pengguna lain yang belum menjadi teman, jejaring sosial tersebut akan mengolah informasi kedua pengguna tersebut dan mencatat jumlah common friends dalam hal ini yaitu jumlah lintasan dari simpul pengguna ke-1 ke simpul pengguna 2 tanpa membuat sirkuit ke pengguna 1. Lalu, jika banyaknya lintasan termasuk cukup tinggi, maka pengguna 2 dimasukkan ke friend suggestion di pengguna 1. Selanjutnya yaitu yang kedua, interest graph. Merupakan implementasi dari graph dengan pencarian menggunakan informasi dari pengguna seperti hobi, tempat yang pernah dikunjungi, jenis musik yang disukai, dan lain-lain. Implementasi dari interest graph lebih banyak digunakan di situs-situs belanja seperti Amazon. Jadi kesimpulannya, sebagian besar penggunaan graf yang banyak diaplikasikan di jaring sosialnya, tetapi ternyata dapat juga diaplikasikan terhadap fitur-fitur yang terdapat di jejaring sosial itu sendiri. Salah satunya yaitu fitur friend suggestion yang terdapat di banyak jejaring sosial. Implementasi fitur ini menggunakan graf dapat memudahkan dalam melakukan pencarian teman yang mungkin kita kenal dan meningkatkan keakuratan. Sekian penjelasan mengenai aplikasi teori graf pada fitur friend suggestion di media sosial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.